Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Kisah Lampau, menjaga kisah menyambung warisan. Baik, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mencari tahu tentang sejarah dari Kelurahan Parteker. Di mana teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Raden Ahmad Faru Rozi, Sarjana Sosial. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya, jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencari tahu, penasaran tentang bagaimana asal muasal tentang Kelurahan Parteker, asal mula penamaan, terus terkait tentang filosofi atau kejadian-kejadian penting di Kelurahan Parteker ini. baik, ini diawali ketika Raden Aryo Singorongko Sukuwati itu naik jabatan tahun 1530 pasca ayahnya wafat, Pangeran Nugroho. Itu keratonnya ada di Lamangan Daya. Artinya menghadap ke Nyaku Utara, gerbangnya itu terus pindah geser ke arah barat daya, berdaya, agak ke selatan itu di daerah Bakorwil itu. Bakar Membangun keraton baru bernama Mantilaras. Itu insya Allah kalau tidak salah pada tahun 1532. Nah, semenjak itu beliau membangun semua infrastruktur yang ada seperti jalan Cicimat, Monumen Ancol itu. Terus di barat sungai ada jalan ke selatan yang belum ada nama. Tapi waktu itu di tahun itu orang-orang, tapi jalan itu tidak begitu ramai. Cuman waktu itu memang tidak ada penghuni, tapi ada penghuni sedikit. Infrastrukturnya di rumahnya hanya mengapar jika mau tidur, jika bangun gulung lagi, ada tamu ngapar pulang gulung lagi. Berlanjut ke era tahun 1860-an ketika uh, kakek buyut saya yang bernama Kiai Haji Raden Panji Ahmad Marzuki Coklatmojo itu diberi mendapat sebidang tanah oleh orang tuanya yang bernama Rinayo Brotokusumo berupa pekarangan untuk ditempati bersama putrinya. Nah, akhirnya beliau tinggal di sini, mungkin di sini tempatnya awalnya. Nah, Buka. jadi tempat ini Bapak tempat apa? Biar teman-teman di sini tahu mengapa nih kita bertemu dengan Bapak di sini. Tentunya tempat ini memiliki nilai sejarah yang penting, Bapak. Betul. Nah, karena di dapat hadiah pekarangan untuk ditempati, maka beliau sebagai ulama waktu itu masih muda ya, dia bangun wakaf di pinggir jalan, wakaf ke Marzuki dulu sekarang jadi masjid. Masjid Al-Marzuki Ya, ya, Bapak itu. ya. Hanya sekalian dengan tempat tinggalnya yang mungkin di sebelahnya itu. Nah, karena baru menempati, beliau tidak semacam perabotan rumah tidak begitu ada, tapi dia tikar itu juga meneruskan adat yang sebelumnya itu nampar teker, mau tamu boleh, gulung boleh. Ketika mau makan bersama keluarga, nampar teker boleh, selesai makan gulung lagi. Ada tamu, nampar teker, sepulang gulung lagi. Ada santri yang mau ngaji juga nampar teker, selesai ngaji gulung lagi. Digunung Gitu. lagi. Oh, jadi Itu menggelar tikar ya, Pak ya, biar teman-teman takutnya kurang paham itu mengapa sekitar ada 1860-an. 60-an. Ya. Baik. Ya, tidak begitulah Mas. Dibandingkan dengan pertama kali ada jalan ini, 1537, 1532. Hmm. Sudah sangat lama. Berarti memang filosofi dari penamaan Kelurahan Parteker itu karena adanya menggunakan atau menggelar tikar setiap ada acara, entah itu mau makan, entah itu mau mengaji, dan lain sebagainya, gitu Bapak. Nah, dan ini merupakan bangunan yang dulu diberikan oleh ini Pak ya tadi ya? Dari Aryo Brotokusumo, Iya, putra Panembahan Mangkunegaran, iya. mertuanya. Mertuanya, baik. Jadi memang di Parteker ini berarti terkenal dengan penduduknya dari bangsawan atau ningrat nih Bapak berarti. Awalnya belum. Nah, ketika Coklatmojo mendapat pekarangan di sini, baru semua merapat. Seperti santri-santri ini, dulu ceritanya sampai
sungai itu pondok Oh, pesantren pondok. gitu. Itu semua parteker tidurnya gitu. Itu yang pertama viralnya menjadi parteker. Sebelumnya partekernya tak begitu viral karena jumlah penduduk masih sedikit. Sebelumnya namanya sebelum parteker apa Bapak kalau boleh Mungkin saya tahu? saya belum tahu, cuman sejarah parteker itu awal dari situ. Oh. Karena penduduknya belum ada gitu, belum ada. Nah, viralnya di tahun itu. Karena semua merapat sampai ada salah satu santrinya yang itu yang bernama Kiai Haji Jazuli bin Abdul Kabir dari Takamu Tengkina. Itu Iya. santrinya. Oh, Gitu. santrinya. Ya itu mondok di sini, tapi entah di mana dulu tempat tidurnya. Baik Bapak. Terus saya ini Bapak, jadi saya mau tanya sedikit nih Bapak, dari parteker berarti arah yang cakupan areanya itu dari Gang 1 itu Jadi sampai ke bukan. dari mana Kalau Bapak? yang sekarang ini parteker ini dari Pak Ayaman ini Oh, dari Pak Ayaman sampai sampai ke parteker sampai Temanggungan masuk parteker. oh masuk Iya. parteker. Baik Bapak. Dan tentunya setiap tempat ini setiap gang ada sejarahnya sendiri ya Bapak Harusnya ya. ada, Ada. cuman saya tak begitu fokus. Saya pernah dengar cerita bahwa di salah satu gang di sini itu ada yang namanya Pantian. Pandian. Ya, Ya, Pantian itu apa Bapak kalau boleh ya saya gang tahu? 6 ini. Ya, Itu memang awalnya itu kalau nggak salah yang sekali ditempati oleh Mona itu, ya. dia punya pandai besi. Oh, Awal jadi tua sampai dulu itu sampai sekarang sudah nggak lagi. Jadi di belakang itu banyak sekali tukang pandai besi. Mungkin insya Allah ada 3 dulu. Hanya dikenal dengan nama Pandian. Pantian. Untuk parteker selain parteker itu karena menggelar tikar, Ya. apakah ada kejadian-kejadian lain Bapak yang melatar belakangi dan menjadikan parteker itu selain di sini adalah dulu tempat pondok-pondok dari sini ke sebelum sungai itu apakah ada kejadian-kejadian khusus lain Bapak? Itu ada di ranahnya budaya, ada nanti Ada sendiri ya Pak ya berarti ya. ya dan narasi lagi dari sumber apa Dari narasumber kita narasumber yang kedua nih itu kan Bapak. yang tribun ada itu Oh, lebih paham kalau saya oh, itu Pak. baik berarti parteker itu hanya karena menggelar tikar di Bapak dan dulu di sini tempat dari Pangeran yang Pangeran Aryo Seno itu tadi ya Bapak ya. Iya, Karena pindah ke tapi sini baru menjadi nggak ada penduduknya mas. belum ada penduduknya. Baik Bapak. Raden Aryo Seno. Iya. Nah, terus Bapak saya agak sedikit penasaran tentang perannya parteker ini dalam masa kerajaan dulu berarti untuk penyebaran dakwah, untuk berdakwah nggih Bapak. Tapi itu bukan masalah kerajaan sudah Sudah 1860 ini sudah masa bupati. masa Bapak. Ya, artinya keraton yang di Mandalika itu sudah dibumi hanguskan dengan Belanda oleh Belanda. Dibangunlah Gedung Loji. Karena Sirian itu Bakorwil. Bakorwil. Pindah ke barat gitu loh. Tahun 1804 itu. Dengan membawa seorang bupati dari Bangkalan, putra dari Sultan Abdurrahman atau bergelar Cokroadiningrat 5 kalau nggak salah. Itu jadi bupati di sini. Punya kakak waktu itu Sultan Hadirun. Sultan Gitu. Nah, si Raden Temanggung Aryo Abdul Latif Mangkunegaran ini hadir di Pamekasan dengan gedung bupati yang baru. Dia tidak nyaman, merasa nyaman dengan keluarga Romo Sukwati. Maka beliau menikah sebanyak 37 istri dengan putra semua 64. Nah, salah satunya yang putra nomor 58 ini beliau. Oh, beliau ini. Jadi ini adalah kediaman dari Bukan. Ini ya Kakeknya yang di sini. Oh, kakeknya yang di sini. Karena istrinya cicitnya ini. Cicitnya. Berarti namanya tadi Bapak Raden Temanggung Aryo Muhammad Ishak Condronegoro. Putra nomor 58 dari Mangkunegaran. Itu. Berarti ini kakeknya, foto kakek dari Bupati Sapang dulu ini. Bupati Sapang. Ya. Mengapa nama jalan di Kelurahan Parteker ini disebut sebagai Jalan Kiai Haji Cokroatmojo? Nah, yang tadi, yang saya cerita tadi berawal ketika Kiai Haji Panji Ahmad Marzuki Cokroatmojo itu beristri yang kedua, putra dari Raden Aryo Brotokusumo, kakak dari ini, itu kakaknya.
itu menikah, anak namanya Renaju Zen Surya Subiagen, itu menikah dengan Ahmad Marzuki Cepat Mojo, dihadiahi pekarangan ini, tanah ini. Waktu itu masih kosong jalan ini, tapi ada 1-2 penduduk masih. Ditempatilah tempat ini, tempat tinggal dengan wakaf langgar sekalian di pinggir jalan tadi Masjid Marzuki. Nah, dengan bermula ketika tradisi ngampar teke tadi itu sampai akhirnya mendapatkan santri, juga pondoknya sampai ke sungai tadi itu banyak pondoknya sampai semua merapat. Akhirnya semua beli tanah di sini sampai jalan itu banyak penduduknya hanya untuk mendekat pada ulama gitu. Nah, istilah kiai haji memang sejak itu ada, sebelumnya nggak ada istilah kiai haji, cuma penghulu. Itu penghulu 1750-an sampai akhir. Awal 1800-an sudah mulai kiai. Gitu. Jadi sudah saya dapat informasinya banyak ya teman-teman ya dari Bapak Raden Ahmad Fahrul Razi, Sarjana Sosial. Tentunya sejarah atau cerita sejarah ini memang harus dimiliki oleh penduduk asli di sini sehingga bisa diwariskan turun-temurun. Sehingga cerita sejarah ini tidak musnah gitu ya Bapak ya. Jadi memang harus diwariskan turun-temurun. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Raden Ahmad Fahrul Razi untuk waktunya. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses. Terima kasih banyak untuk pengetahuannya atau cerita sejarahnya tentang Kelurahan Parteker. Baik teman-teman, setelah tadi kita berbincang banyak dengan Bapak Raden Ahmad Fahrul Razi, Sarjana Sosial, tentang asal-usul penamaan Kelurahan Parteker dan juga tentang sejarah-sejarah kerajaan, kaitannya perannya Kelurahan Parteker di masa dulu. Sekarang tidak kalah menariknya, kita akan bercerita banyak tentang tradisi kebudayaan dan juga tokoh penting dari Kelurahan Parteker bersama dengan Bapak Raden Soni Budiharto SHMSI. Beliau adalah penggiat seni, pencinta seni dan budaya, dan beliau adalah tim cagar budaya Pamekasan, dan beliau juga salah satu perintis dari Museum Mandilaras. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, saya Nia. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, ini teman-teman pada pengen tahu Bapak. Jadi sejarah itu merupakan harta kekayaan peninggalan dari nenek moyang yang harus kita jaga dan lestarikan bersama Bapak. Yes. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan kita semua sebagai generasi muda juga harus mencintai sejarah. Nah, karena dengan mencintai sejarah berarti kita menghargai jasa-jasa dari pahlawan pada masa dulu atau pada masa lampau. Baik, teman-teman kisah lampau, yuk kita langsung simak cerita tentang kebudayaan di Kelurahan Parteker bersama Bapak Raden Soni Budiharto. Di Parteker itu ada satu agenda rutin yang sebenarnya dilaksanakan oleh masyarakat dahulu tempo dulu, dan saat ini rupanya sudah mulai. Apa itu? Adalah tradisi Lengeng Trebun. Tradisi Lengeng Trebun ini, Ya, mohon maaf Bapak, perlu kita jelasin pada teman-teman kisah lampau, Leleng Trebung itu artinya berkeliling berkeliling Kelurahan Parteker. berkeliling di Kelurahan Parteker sampai mengelilingi area Lancor. Dan kembali lagi ke Kelurahan Parteker. Baik. Dan itu tradisi itu semasa saya kecil di era 70-an itu masih dari Lengeng Trebun. Lengeng Trebun ini kebiasaan masyarakat melakukan Lengeng Trebun ini dalam rangka untuk memeriahkan menyambut Telasen Petok. Ya, 7 hari setelah 7 hari setelah Lebaran. Kenapa di Madura atau di Pamekasan itu ada dikenal Telasen Petok? Karena rata-rata masyarakat Madura yang religius, terutama khususnya Pamekasan ini, mempunyai kebiasaan setelah Lebaran itu melaksanakan dan melanjutkan puasa sunnah. Maka selama melaksanakan puasa sunnah 6 hari itu 7 harinya itu adalah dirayakanlah Telasen Petok. Masyarakat Parteker itu
memeriahkannya dengan cara seperti itu. Dengan secara tidak terasa ada tradisi itu dilakukan sampai saya menangi. Saya kelahiran tahun 62. Pada saat era 70-an itu, era 74, 75 itu saya masih sekitar 12-14 tahun. Iya. Itu rata-rata masyarakat Pamekasan melakukan itu. Iya. Dan saat itu sangat laris sekali itu alat transportasi becak. Becak hias nggih, Iya. Bapak? Iya. Becak saat itu tidak dihias. Oh, tidak Tidak dihias. dihias. Becak saat itu tidak dihias. Hanya becak itu tidak hanya diisi satu orang. Jadi bisa jadi sampai ke sayap-sayapnya itu diduduki oleh anak-anak. Sehingga mengelilingi mulai dari sini, dari titik sini itu ke selatan, terus kemudian ke timur, jalan Kurum itu, Ya. terus kemudian jalan Trunojoyo, ke utara sampai ke Ancur, putar Ancur Balik lagi. selama tiga kali baru kembali ke parkir. Dan itu ongkosnya urunan. Urunan. Nah, tradisi ini sebenarnya sudah pernah kita ungkap kembali dengan melalui program-program pemerintah. Pada saat itu saya masih menangi juga saat dinas. Dan saat itu dikemas dengan istilah festival Lengling. Itu sempat kita laksanakan, tapi entah apa penyebabnya sampai sekarang putus. Iya. Kemudian yang ada kaitannya dengan sejarah Partiter ini juga tidak ada kalau ada nama kampung yang namanya Kampung Pak Ajeman. Pak Ajeman. Ya. Pak Ajeman itu dalam bahasa Indonesia Pak Ayaman ya, teman-teman ya. Pak Ayaman. Kenapa dinamakan Kampung Pak Ajeman? Pak Ajeman. Nah, rupa-rupanya di sini ini adalah tempat parkir para niaga atau para pelaku pedagang ayam saat mau melakukan perdagangannya atau perniagaannya ke luar kota ataupun ke dalam sini yang datangnya dari desa. Kenapa terfokus ke sini? Karena di sini ada lager, tempat beribadah. Yang masjid itu ya, apa? Yang masjid. Terus kemudian di area Ancol itu sebelah timur itu dulu ada Stamplat. Ada Stamplat. Stamplat itu adalah terminal kecil, yang tempat untuk transportasi antar kota ke kota lain. Kemudian di daerah jalan di PJKA ini, Polres, jalan Abdul Aziz. Oh, Abdul Pangeran Trunojoyo ini. Itu dulu stasiun kereta. Jadi artinya masuk akalnya. Kenapa orang-orang mau berniaga atau berdagang ayam itu masih berkumpul di sini? Maka mereka malam nyampe di sini, ayamnya parkir di sini, kemudian setelah sholat subuh, maka mereka yang mau naik kereta mereka menuju ke stasiun, yang mau naik angkutan bus atau kendaraan saat itu masih era 70-an itu masih ada semacam hotlet itu atau dokar delman Bapak ya. Itu kemungkinannya gitu. Tapi rata-rata karena fasilitas transportasi termurah ekonomis pada saat itu adalah kereta, maka saya yakin mereka itu tujuannya untuk stasiun. Baik. Jadi lalu orang mengatakan mengapa kampung ayam? Karena setiap orang lewat di sini itu baunya aroma ayam. Baik. Ada orang juga menyebutnya di sini kampung sapu tangan. Karena apa? Setiap orang melintas itu mesti pakai sapu tangan dan gitu. Karena aroma ayam itu ya Bapak ya. Dan sepertinya Bapak kalau saya lihat-lihat dari kampung Pak Yaman itu memang masih ada beberapa penduduk yang memelihara ayam. Ya. Apakah itu memang peninggalan dulu turun-temurun? Konon di sini juga tuan rumah yang beliau tempat
menempati di sini juga rumah-rumahnya juga beternak ayam. Beternak ayam, baik Bapak. Nah, untuk tradisi Bapak ya, selain di sini nama Pak Ayaman asal-usulnya karena ada tempat untuk berniaga atau berdagang jual beli ayam, juga tadi saya tertarik dengan tradisi parteker yang leleng Trebung. Iya. Karena saya melihat beberapa tahun yang lalu setiap 7 hari setelah hari raya itu tetap ada tradisi itu dengan becak yang dihias. Iya, iya. Ya, terus juga ada gerobak mini, gerobak kecil, dan juga ada musik daul-daul, Bapak. Oh, Apakah iya. itu juga termasuk tradisi Iya, parteker yang Bapak itu rupa-rupanya kalau memang ada akhirnya atau sampai Ya, saat ini mereka berarti leng-leng Trepung yang memang lahirnya di parteker ini memang betul-betul membumi terhadap ya, masyarakat. Cuma karena sekarang ini sudah ada di era milenial atau modern, ya, maka semuanya itu dikemas dan itu semuanya tidak ada yang mengatur atau yang mewarnai, ya. cuma memang itu kesepakatan atau kesepakatan bersama antar masyarakat seluruh masyarakat seperti itu. Apa mungkin kepemimpinan dari Kabupaten Pamekasan itu sangat berpengaruh, Bapak? Karena saya melihat beberapa tahun dipimpin oleh pemimpin atau bupati yang itu ada tradisi itu. Tapi setelah pergantian bupati itu tidak ada. Oh tidak, saya kira hal itu karena mungkin tergantung dari situasi juga situasi kondisi sosial masyarakat dan ada katanya apalagi sekarang masa-masa tahun politik dan sebagainya Ya, itu mungkin terpengaruh. Ketika pada masyarakat pada tingkat kehidupan sosial biasa atau normal dan sebagainya, maka masyarakat akan bangkit kembali untuk merayakan. Cuma sekarang pada dasarnya mengapa tradisi ini diungkap atau ditampilkan oleh masyarakat sehingga masyarakat luar mengetahui, saya kira ini bagian daripada istiadat Islam. Iya. Karena saya meneliti betul meneliti tentang kehidupan masyarakat Madura yang begitu religius. Iya. Setelah puasa, setelah lebaran, puasa, lebaran, maka setelah lebaran itu 1 hari dari itu maka masyarakat Puasa. Pamekasan atau Madura rata-rata itu berpuasa Puasa sunat sunnah ya. dan itu disunahkan Allah. Ya. Nah, rupanya itulah. Jadi kalau boleh saya katakan, maka leng-leng Trepung ini juga bagian dari syiar. Apalagi parteker ini mempunyai nilai histori, tempat pusat dakwah atau syiar Islam mulai dari menggelar tikar sampai kepada masa-masa Baik, Bapak. Berarti selain Kelurahan Parteker ini punya tradisi atau budaya yang khas, Lenteng Terebung, dan penamaan dari gangnya juga sesuai ada sejarahnya. Terus juga ini Pak ya, di sini memang penduduknya saya lihat masyarakatnya memang sangat Masya Allah religius sekali. Dan juga untuk ini Bapak, untuk musik Bapak, saya ingin bertanya nih, ada di Parteker sebelah sana itu ada musik daul-daul semut ireng yang konon katanya dari dulu sudah sangat terkenal Bapak. Oke, musikul daul. Musikul daul itu memang lahir di Pamekasan. Musikul daul itu lahir karena kondisi Madura minus listrik. Saat itu terjadi padam selama 6 bulan. Kasus ini muncul dan padaman di Madura selama 6 bulan itu ada masyarakat atau komunitas ini yang menyebutnya Pamekasan sedang sepilis. Pamekasan sedang sepi listrik selama 6 bulan. Maka selama 6 bulan itulah muncul ide kreatif ini yang bermula dari masyarakat yang ada di daerah Jalan Purba. Oh, Jalan Purba, baik. Yang bermula musik gaul itu bermula dari barang-barang bekas serta alat-alat dapur. Kakas dapur gitu ya, Pak. Kakas dapur. Apa tujuannya?
karena pada saat padaman listrik itu melintas di bulan puasa, awalnya itu hanya berniat untuk membangunkan para orang Masyarakat yang untuk sahur. sahur, ya. Besar kotean katanya KTA. Pak. Kuta. Ya. Nah, kemudian semakin hari semakin asik, semakin hari mereka mencari penyempurnaan daripada alat yang ala kadarnya dipakai, akhirnya sampai mereka mewujudkan alat yang tidak hanya sekedar pakai. Setelah alat bekas kaleng itu muncul seperti bak udang dan sebagainya, untuk menimbulkan satu nada, maka diangkatlah beberapa instrumen musik tradisional itu digabung dengan Jadi ada ceritanya sendiri ya ada Bapak ya, ceritanya mengapa ada musik dangdut. parteker ini memang adalah setelah pasca dari purba itu oleh parteker ini dikemas semakin bagus lagi, sehingga awal mula yang muncul musik daul ke permukaan masyarakat dan dikenal oleh masyarakat itu adalah musik daul yang ada di parteker. Yang semut iring itu Ya, Bapak. namanya semut ireng. Semut ireng. Ya. Ya. Jadi namanya seperti itu. Iya. Jadi seperti pendang, terus kemudian klena, ada bona, Baik, ada kenong. baik Bapak. Musik daul ini tidak hanya menjadi ikon Pamekasan karena lahir di Pamekasan, tapi musik daul ini menjadi ikon Jawa Timur. Lalu kemudian Pamekasan di Pamekasan lahir, di Sampang juga lahir, di Sumeneb juga lahir. Di Bangkalan. Itu semuanya diawali dari Pamekasan. Oh, baik. Inspirasi. Tapi setelah itu berkembang, maka nama-nama di masing-masing wilayah tidak bernama uldaul. Di Sampang bernama musik kombo. Oh. Ya. Di Sumeneb bernama musik tongtong. Tongtong. Baik, tidak sama ya Tidak Bapak, sama. memang baik-baik. Ini pengetahuan baru lagi buat teman-teman di sini tentang budaya. Pentingnya menjaga budaya karena punya cerita sendiri di balik budaya yang kita jaga sampai saat ini nih Bapak. Cerita budaya di Parteker yang sangat menarik. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Bapak tentang bagaimana peradaban setelah atau pasca Pangeran Nonggosukerwati dinobatkan sebagai Raja Islam pertama di Pamekasan. Oke. Tentunya dampaknya sangat positif dan masyarakat Pamekasan semakin paham dan mengerti bahwa di mana pusat kegiatan dakwah dan sebagainya setelah partai ini terbentuk, terus kemudian pasca dinobatkannya Pangeran Nonggosukerwati secara Islam, itu memang perkembangan Islam begitu luar biasa. Jadi Islam berkembang itu kalau menurut sejarah pasca berakhirnya Majapahit Brawijaya V tahun 1472. Nonggosukerwati itu dinobatkan tahun 1530. Jadi ada kaitannya. Kenapa Nonggosukerwati berani menobatkan dirinya beliau sebagai raja Islam pertama dan secara Islam, karena memang Islam sudah berkembang. Lalu kemudian setelah pasca itu pula Pangeran Nonggosukerwati tidak stagnan di situ, tapi mengembangkan dan meningkatkan keilmuannya dan menimba ilmu itu ke Mesir. Bagaimana kondisi sosial yang ada di Pamekasan? Tentunya karena Islam sudah menyebar, maka masyarakat-masyarakat terutama dari orang-orang yang ditokohkan oleh masyarakat yang ada di kecamatan di Kabupaten Pamekasan, khususnya yang ada di kecamatan, orang-orang yang ditunjuk sebagai tokoh masyarakat di situ, maka mencari guru untuk meningkatkan keilmuannya di kota. Ya. Akhirnya menemukan di Parteker. Memang Parteker pasca itu sudah setelah pasca dinobatkannya Pangeran Nonggosukerwati itu Parteker
semakin muncul dan kesohor di masyarakat Pamekasan khususnya. Nah, masyarakat atau tokoh masyarakat yang di Kecamatan Propo itu ini menurut cerita tutur dari para sesepuh di Propo, karena saya hidup di Propo dulu katanya ketika mereka mengaji, saking menghormatinya terhadap ilmu yang disandang oleh sang guru yang ada di Propo, jarak 5 kilo itu sandalnya sudah dicopot. Yang pakai sepeda ontel itu beliaunya jarak 5 kilo itu sudah turun dari sepedanya dan berjalan sampai ke Propo. 5 kilo, Bapak, mohon maaf Bapak. Kalau 5 kilo itu jaraknya diumpamakan dari sini, misalnya Parteker ke Arek Lancor atau 5 kilo itu lebih? kalau dari sini ke desa Lentang. Lenteng itu di mana Bapak? Lentang Propo. Oh, Propo. Berarti cukup jauh ya teman-teman ya, dari saking menghargainya. Saking menghormatinya kepada sang guru, makanya dari ilmu yang diperoleh oleh beliau itu sangat betul-betul sangat melekat yang bisa diturunkan ke para santrinya, dan sampai saat ini para pendahulu yang belajarnya di partai tersebut pondok pesantrennya bisa. Jadi ini cerita dari masyarakat atau masyarakat. Kebetulan hidup saya ada di desa Kecamatan. Apakah Bapak tahu tentang tokoh-tokoh penting yang ada di Parteker, mungkin yang menyebarkan dakwah? Iya. Tahu bagaimana mungkin Bapak ada pengetahuan tentang itu? Selama ini, selama saya merintis dan mendirikan museum, kemudian pada tahun 2000, saya merintis museum itu didirikannya tahun 2010. Tahun 2012 maka ditemukanlah naskah-naskah kuno di pondok pesantren Sumberanyar. Sumberanyar itu di mana Bapak? Di Kecamatan Telanakan. Telanakan, baik. Kecamatan Telanakan. Nah, di mana kiai yang konon yang tersohor pada saat itu adalah Kesuber. Nah, Kesuber ini telah menelurkan beberapa ulama-ulama yang dari Madura, termasuk anak cucu beliau juga, termasuk yang mendirikan. Lalu kemudian karya-karya beliau, karya-karya Kesuber dan keturunannya itu masih dalam kondisi aman, ada di perpustakaan di Surabaya. Di perpustakaan naskah kunonya itu kalau nggak keliru ada sekitar 400-an poin. Dan itu terjaga di sana ya Bapak? Iya, Ya, alhamdulillah terjaga karena memang salah satu dari cicitnya, cucu dan cicitnya Kesuber itu sudah berkecimpung di tentang sejarah. Ya, baik Bapak. Dan tentunya cerita sejarah ini disampaikan dari satu orang ke orang lain ya Bapak ya. Jadi seandainya teman-teman di sini melihat atau mengetahui adanya perbedaan pandangan dan informasi, itu merupakan hal yang sangat wajar, hal yang sangat lumrah nih Bapak. Itu informasi yang sangat berharga, tentunya jadi pengetahuan untuk teman-teman di sini. Ya, terima kasih banyak waktunya untuk Bapak Raden Sony Budiharto SHMSI. Sebelum kita tutup, saya mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita, YouTube kita, dan juga ada Noise dan juga Spotify Kisah Lampau Media. Dan jangan lupa simak terus dan tonton terus cerita sejarah dari narasumber-narasumber hebat kita di setiap minggunya. Terima kasih banyak Bapak Raden Sony Budiharto. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.